Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang materi laba bersaham. Tugas video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3 yang diampu oleh Bu Lia Uzliawati. Sebelum memulai presentasi pada video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sultan Nasibuan dan di sebelah saya Nur Zafira Indah. Lalu saya Pinkan Al-Hidayah. Selamat menonton. Oke, yang pertama itu ada lingkup sewa dan berisikan tentang pengertian dan juga beberapa macam aset. Nah, apa itu sewa? Sewa itu adalah perjanjian kontraktual antara si pesewa yaitu lessor dan juga penyewa yaitu lessee yang memberikan hak menggunakan aset selama periode tertentu dengan imbalan pembayaran yang diberikan oleh si penyewa. Nah, ada beberapa contoh aset, contohnya yaitu dalam contoh aset di bidang teknologi dan transportasi, misalnya yaitu peralatan TI seperti server, komputer, dan juga perangkat jaringan. Ada juga kendaraan transportasi untuk operasional bis. Ada juga tentang sewa dan aset dari konstruksi dan agrikultur, yaitu alat berat konstruksi untuk proyek pembangunan, mesin dan peralatan agrikultur untuk sektor pertanian. Selanjutnya yaitu kelebihan sewa bagi si penyewa dan juga pesewa. Nah, keuntungan untuk si penyewa yaitu pembiayaan 100% dengan tarif tetap, proteksi keusangan aset dan fleksibilitas penggunaan aset sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, memiliki pembiayaan yang murah, yaitu di mana biaya pembiayaan sewa sering lebih rendah dibanding pembelian langsung, meningkatkan efisiensi dari modal kerja. Seperti itu. Lalu ada juga keuntungan untuk si pesewa yaitu margin bunga menguntungkan dan menstimulus penjualan produk secara berkelanjutan. Ini memberikan manfaat pajak dan juga nilai sisanya, di mana pesewa memperoleh manfaat pajak dari kepemilikan serta potensi nilai sisa yang lebih tinggi di akhir masa sewa. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sewa untuk si penyewa. Hampir semua sewa dikapitalisasi sebagai aset hak pakai atau right of use asset dan liabilitas sewa. Penyewa mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dan beban depresiasi atas aset hak pakai selama masa sewa tersebut. Dimana untuk prinsip kapitalisasi ini semua sewa dicatat di neraca sebagai aset hak pakai dan liabilitas sewa sesuai PSAK nomor 73. Untuk pengecualian sewa, masa sewa kurang dari 1 tahun atau short term lease atau nilai aset di bawah USD sebesar 5.000 atau low value lease. Nah, yang ketiga untuk pengakuan beban bunga diakuin dengan metode bunga efektif. Depresiasi aset hak pakai selama masa sewa tersebut. Nah, selanjutnya ada pengakuan aset hak pakai dan liabilitas sewa. Penyewa mengakui 2 komponen utama pada pada awal sewa, di mana right of use asset atau aset hak pakai dan lease liability atau liabilitas sewa yang dicatat pada nilai kini pembayaran sewa. Right of use asset adalah aset yang mewakili si hak penyewa untuk menggunakan aset sewaan selama masa sewa terjadi, diukur sebesar nilai kini pembayaran sewa ditambah dengan biaya langsung awal. Untuk lease liability merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa di masa depan, diukur sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran sewa yang belum dibayarkan. Selanjutnya ada mengukur masa sewa atau lease term. Masa sewa dihitung dari periode tetap kontrak ditambah periode opsi perpanjangan yang hampir pasti akan digunakan oleh si pihak penyewa, di mana evaluasi dilakukan pada awal sewa berdasarkan semua fakta dan keadaan relevan.
Bargain renewal option, ini merupakan opsi perpanjangan dengan harga jauh di bawah tarif pajak, sehingga hampir pasti akan digunakan oleh si penyewa. Ada juga komponen masa sewa, yaitu merupakan periode tetap kontrak yang ditambah semua opsi perpanjangan yang reasonably certain akan dieksekusi oleh si pihak penyewa. Selanjutnya ada komponen dan pembayaran sewa. Pembayaran tetap yaitu pembayaran sewa yang jumlahnya sudah ditentukan dalam kontrak dan tidak berubah selama masa sewa berlangsung. Ada juga guaranteed residual value, merupakan nilai aset yang dijamin oleh pihak penyewa kepada pihak pensewa pada akhir masa sewa sesuai perjanjian kontrak yang sudah dilakukan. Selanjutnya juga ada pembayaran variabel. Ini merupakan pembayaran yang berubah berdasarkan indeks atau tarif tertentu, seperti indeks harga atau suku bunga dan lain sebagainya. Ada juga opsi beli dan terminasi. Ini merupakan harga opsi pembelian aset jika kemungkinan besar digunakan, serta pembayaran penalti terminasi kontrak lebih awal. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada materi tarif diskonto untuk nilai kini sewa atau nilai sekarang. Nah, tarif diskonto ini digunain untuk menghitung nilai sekarang pembayaran sewa pada masa pembayaran sewa. Nah, penggunaan tarif ini juga sangat penting gitu untuk pengukuran liabilitas aset supaya aset tersebut akurat dihitungnya. Nah, tarif diskonto ini terbagi menjadi dua prioritas seperti yang ada di slide. Yang pertama itu ada implicit interest rate, yaitu menggunakan suku bunga implisit dalam kontrak sewa jika dapat ditemukan dengan mudah gitu. Jadi tarif ini adalah tarif yang menggunakan nilai kini pembayaran sewa dengan melihat nilai wajar aset. Selanjutnya ada prioritas kedua, yaitu incremental borrowing rate. Ini tuh jika implicit rate yang prioritas pertama tadi tidak bisa digunakan, maka menggunakan metode ini, metode suku bunga pinjaman yang incremental. Jadi ini adalah tarif yang akan dibayar penyewa untuk meminjam dana serupa untuk sewa mereka. Selanjutnya di sini ada pencatatan awal jika kita baru menyewa suatu barang. Jadi pada saat awal sewa ini si penyewa itu mengakui aset hak pakai dan liabilitas sewa sebesar nilai sekarang dari pembayaran sewa tersebut gitu. Nah, nilai sekarang itu dihitung dari tarif diskonto yang sesuai. Nah, di pencatatan awal ini juga biasanya terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas sewa sama aset hak pakai. Nah, liabilitas sewa ini biasanya sebesar nilai kini pembayaran gitu. Contohnya kayak beli barang 450 juta untuk sewa selama 5 tahun gitu. Nah, sedangkan untuk aset hak pakai ini yaitu debit right use asset, ini sebesar nilai sekarang pembayaran ditambah dengan biaya langsung di awal gitu. Nah, setelah pengakuan awal ini ada penyatatan penyewa tersebut mencatat beban bunga untuk menggunakan metode suku bunga efektif dan melakukan pembayaran sewa secara berkala. Nah, proses ini tuh untuk mastiin bahwa liabilitas sewanya itu berkurang seiring waktu gitu. Jadi setelah pengakuan awal itu biasanya terbit ada beban bunga. Di beban bunga ini dicatat dengan akun interest expense pada leases liability atau liabilitas sewa. Nah, di catatan itu menggunakan metode suku bunga efektif setiap periodenya. Selanjutnya ada pembayaran sewa. Biasanya ada pembayaran sewa juga setelah pengakuan awal. Ini dicatatnya leases liability atau liabilitas sewa pada cash. Ini untuk mengurangi saldo liabilitas sewa pada saat pembayaran dilakukan gitu. Nah, selanjutnya biasanya juga ada pola amortisasi. Jadi pola amortisasi ini beban bunga akan lebih besar di awal periode sewa, kemudian menurun seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada depresiasi aset hak pakai. Nah, aset hak pakai ini kan disusupkan sama masa sewa menggunakan metode garis lurus. Nah, depresiasi ini dihitung dari nilai aset dibagi dengan umur ekonomis atau masa sewa. Jadi mencerminkan penggunaan manfaat ekonomi aset
sistematis gitu. Nah, contoh perhitungan di sini ada depresiasi tahunan. Rumusnya adalah nilai aset hak pakai ditambah dengan masa sewa. Contohnya sewa bangunan senilai 120 juta dibagi dengan masa sewanya itu 5 tahun. Jadi rumusnya 120 juta dibagi dengan 5 tahun, yaitu dapat depresiasi tahunannya 24 juta per tahun. Nah, jurnal yang dicatat itu depreciation expense pada rate of use asset. Nah, jurnal ini dicatat setiap periode untuk mengakui beban penyusutan. Selanjutnya ada GRV. GRV itu apa? Jadi GRV itu Guarantee Residual Value. Ini adalah nilai sisa aset yang dijamin oleh penyewa kepada pesewa pada akhir masa sewa tersebut. Jadi nilai aktual aset ini lebih rendah dari GRV biasanya. Nah, penyewa itu menanggung kerugian selisih atas kerugian tersebut. Nah, jadi GRV ini adalah nilai sisa, seperti yang tadi saya jelasin, nilai sisa yang dijamin penyewa pada akhir masa sewanya. Nah, biasanya nilai GRV ini ditambahkan ke liabilitas sewa dan aset hak pakai pada pengakuan awalnya seperti tadi. Nah, biasanya untuk implikasi kerugiannya, jika nilai aktualnya lebih kecil daripada GRV, nah penyewa itu mencatat kerugian selisih nilai sisa pada akhir sewa. Oke, materi selanjutnya itu adalah bargain purchase option, adalah hak penyewa untuk membeli aset sewaan dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar pada akhir masa sewa. Opsi ini mempengaruhi pengukuran awal, liabilitas sewa, dan aset hak pakai. Nah, definisi BPO itu adalah harga opsi pembelian jauh di bawah nilai wajar aset, sehingga penyewa hampir pasti akan menggunakan opsi tersebut di akhir masa sewa. Lalu dampaknya itu nilai kini dari harga opsi pembelian ditambahkan ke perhitungan liabilitas sewa dan aset hak pakai pada pengakuan awal. Oke, selanjutnya adalah unguaranteed residual value, adalah estimasi nilai sisa aset di akhir masa sewa yang tidak dijamin oleh penyewa. Berbeda dengan GRV, URV tidak dimasukkan dalam perhitungan liabilitas sewa dan aset hak pakai oleh penyewa. Nah, URV tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa karena tidak ada kewajiban pembayaran yang timbul dari nilai sisa tersebut. Lalu resiko nilai sisa sepenuhnya ditanggung pesewa, sehingga penyewa tidak perlu mencatat potensi kerugian dari penurunan nilai. Lalu selanjutnya ada sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Pada PSAK 73 memberikan pengecualian bagi penyewa untuk tidak mengakui aset hak pakai dan liabilitas sewa pada kondisi tertentu sehingga dapat langsung diakui sebagai beban sewa. Nah, lalu di sini ada low value lease, short term lease, lalu perlakuan akuntansi dan contoh aset. Nah, low value lease itu adalah penilaian dilakukan per aset individual, bukan agregat. Lalu short term lease itu adalah sewa dengan masa sewa kurang dari 12 bulan tanpa opsi pembelian, dihitung dari tanggal dimulainya sewa. Lalu perlakuan akuntansi itu penyewa tidak wajib mengakui aset dan liabilitas. Pembayaran sewa langsung dibebankan secara garis lurus selama masa sewa. Lalu yang terakhir ada contoh aset, yaitu laptop, tablet, ponsel, peralatan kantor kecil, furnitur individual dengan nilai rendah. Lalu yang terakhir ada definisi, klasifikasi, dan identifikasi sewa. Yang pertama ada finance lease, resiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial berpindah ke penyewa selama masa sewa. Lalu yang kedua ada operating lease, yaitu resiko dan manfaat kepemilikan tetap pada penyewa hanya menggunakan aset sementara. Lalu yang ketiga ada kontrak mengandung sewa, yaitu aset teridentifikasi dan hak mengendalikan penggunaan aset selama periode tertentu. Lalu yang terakhir ada bukan kontrak sewa, yaitu kontrak jasa tanpa aset spesifik atau pemasok dapat mengganti aset kapan saja. Saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini merupakan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu.